daf'ul marina baina yadai, menolak orang yang sholat di depannya, mencegah orang yang lewat di depannya. Jadi ketika kita sedang sholat lalu di depannya ada orang yang lewat, maka hendaknya dicegah, bukan dengan suara tapi dengan gerakan. Jangan bilang woi mah batal, ojo ngawur batal, aku lagi sholat lu, batal lagi. Jadi dicegah dengan tangannya. Misalnya lagi takbir, ini anggap saja lagi sedekap gitu ya, tiba-tiba ada yang sholat, stop saja dengan tangannya. Ini stop dengan tangannya, jangan di stop dengan kaki, nanti jempalik nanti. Ada yang sholat nanti sliding pakai jatuh nanti. Jadi hendaknya di stop dengan tangannya agar tidak melintas, agar tidak menginjak tempat sujud. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan ada orang yang melintas di depan kita pada saat kita sedang sholat. Maka Nabi perintahkan, idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas. Maka kalau kamu sholat menghadap sesuatu yang bisa menghalangi dari manusia, la sholata illa ila sutrotin, kecuali menghadap ke arah sutroh. Maka sebaiknya kalau kita sholat menghadap ke arah pembatas, ke arah sutroh, sehingga batas tersebut tampak, tidak dilewati oleh orang lain, tempat sujudnya tidak diinjak-injak oleh orang lain. Bisa pakai tas gendongnya, atau menghadap ke tiang masjid, atau menghadap ke tembok masjid, supaya orang tidak menginjak tempat sujud, tidak melintas di depan orang yang sedang sholat. Kalau ternyata ada orang yang melintas, cegah dengan tangannya. Kalau dari kanannya dengan tangan kanan, dari kiri dengan tangan kiri, dicegah. Sampai-sampai betapa pentingnya masalah ini, kata Nabi, falyadfa'hu, hendaknya menolaknya. Fa'in aba, jika dia menolak, jadi ditolak kok kemudian dia ngelawan, falyuqatilhu, perangi dia, fa'innahu syaiton, maka orang yang lewat tadi adalah setan, itu boleh diperangi. Jadi kalau ada orang hendak melintas, dicegah, kok ternyata ngelawan, boleh diperangi, fa'innahu syaiton, karena sesungguhnya dia adalah setan. Bapak ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kalau kita orang muslim ketika melintas di depan orang sholat lalu orang itu menghalangi, kita segera paham. Orang mungkin terus malah ngelawan. Kalau ngelawan, kata Nabi, itu adalah syaitan. Nggak usahakan menghadap ke pembatas tadi. Dan menghadap ke pembatas ini khususnya kalau dalam sholat jamaah adalah bagi imam. Jadi bagi imam. Adapun makmum itu sudah mencukupi pembatas bagi imam. Artinya dalam sholat jamaah yang dianjurkan memiliki sutroh atau pembatas itu hanya imam, makmum enggak. Maka kalau ada orang yang lewat di depan makmum itu enggak apa-apa, tidak masalah. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah juga pernah melintas di depan orang-orang yang sedang sholat, tetapi bukan di depan imam. Padahal Abu Hurairah lah sahabat yang meriwayatkan hadis larangan melintas di depan orang yang sholat, tetapi beliau melintas pada saat orang sholat berjamaah. Pernah pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ngimami, tiba-tiba ada hewan yang lewat, maka beliau kemudian merapat ke arah pembatas sehingga hewan tadi lewat di belakang Nabi, tidak lewat di depan Nabi, menunjukkan bolehnya melintas di depan shaf orang yang sedang berjamaah, tapi tidak boleh melintas di depan imamnya. Tetapi berbeda kalau sholatnya sedang sholat sendiri.
Kalau sholat sendiri itu tidak boleh. Jadi ada orang sedang sholat sendiri, kita lewat di depannya, tidak boleh. Ada orang sedang sholat sunnah sendiri, kita lewat di depannya, tidak boleh. Orang sedang sholat tahiyatul masjid, kita melintas, tidak boleh. Berbeda dengan kasus sholat jamaah. Kalau sholat jamaah tadi yang dilarang hanya di depan imam. Tetapi kalau sendiri maka masing-masing punya pembatasnya sendiri. Demikian pula kalau kita sholatnya makmum masbuk. Jadi makmum masbuk, pada saat kita masih berjamaah, sutrohnya ikut imam. Tetapi begitu jamaah sudah selesai, kita nambah rokaat, maka itu sudah berdiri sendiri. Orang tidak boleh melintasi di depan tempat kita yang sedang menambah kekurangan rokaat karena masbuk. Sudah punya pembatas sendiri. Maka makmum masbuk itu kalau misalnya memungkinkan, silahkan merapat ke tembok. Misalnya kita sholat di sini, kemudian di sini sudah penuh, kita di shaf kedua masbuk. Shaf kedua masbuk, ternyata begitu selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, orang yang di shaf pertama ini kemudian pergi. Maka bisa kita masbuk tadi maju ke depan, merapat ke arah tembok. Untuk apa? Supaya orang tidak melintas di depannya pada saat masbuk. Karena sudah selesai, itu artinya punya pembatasnya sendiri-sendiri. Maka termasuk perkara yang mubah yang dibolehkan untuk mencegah orang lewat di depan orang yang sholat. Silahkan dicegah sekuat tenaga kalau memang memungkinkan.